Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang terhormat Bapak Profesor Dr. Undang Rosidin MPD, serta yang terhormat Bapak Dr. Haninda Barata MPD, serta yang kami banggakan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Magister Pendidikan Matematika 2021 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan perkuliahan pada hari ini. Serta sholawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bapak Wildan dan saya sendiri Kartika Dwi Handayani dan Ibu Ernawati yang hari ini akan mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup dan objek evaluasi dan asesmen. Yang pertama, pendahuluan. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran dikatakan berhasil jika proses yang dilakukan memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan standar yang ditentukan. Untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai, dilakukan penilaian atau asesmen dan evaluasi mengenai apa yang telah dilakukan. Kegiatan evaluasi dan asesmen merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas pembelajaran secara keseluruhan. Pembelajaran di lingkungan formal atau sekolah adalah tanggung jawab guru atas hasil kegiatan yang dicapai siswa. Dengan demikian, guru patut dibekali dengan keterampilan melakukan asesmen dan evaluasi sebagai ilmu yang mendukung tugasnya, yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi hari ini, yang pertama ada ruang lingkup evaluasi, yang kedua ada objek evaluasi, yang ketiga ada ruang lingkup asesmen, dan yang keempat ada objek asesmen. Yang pertama mengenai ruang lingkup evaluasi. Poin pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah sampai dengan hal yang sukar, dan mulai dari hal yang konkret sampai dengan hal yang abstrak. Yang pertama ada domain kognitif. Domain ini memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yang kedua ada pemahaman atau comprehension, yang ketiga ada penerapan atau application, yang keempat ada analisis atau analisis, yang kelima ada sintesis, yang keenam ada evaluasi atau evaluation. Selanjutnya ada domain afektif. Domain afektif yaitu internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah dan terjadi bila peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima. Kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam menentukan nilai dan menentukan tingkah laku. Domain afektif terdiri atas beberapa jenjang kemampuan, yaitu yang pertama ada kemauan menerima atau receiving, yang kedua ada kemauan menangani atau menjawab atau responding, yang ketiga ada menilai atau valuing, yang keempat ada organisasi atau organization. Yang ketiga ada domain psikomotor, tubuh kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh dan bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Kata kerja operasional yang digunakan harus sesuai dengan kelompok keterampilan masing-masing, yaitu yang pertama ada muscular or motor skill, yang kedua ada manipulation of material or object, yang ketiga ada neuromuscular coordination. Selanjutnya ada ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Secara keseluruhan, ruang lingkup evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, program pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, lalu ada isi atau materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, lingkungan, dan penilaian proses dan hasil belajar. Yang kedua ada proses pelaksanaan pembelajaran yang meliputi yang pertama ada kegiatan, yang dimana meliputi jenis kegiatan, prosedur pelaksanaan setiap jenis kegiatan, sarana pendukung, efektivitas dan efisiensi, dan sebagainya. Yang kedua ada guru, terutama dalam hal menyampaikan materi,
kesulitan-kesulitan guru, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan, membimbing peserta didik, menggunakan teknik penilaian, menerapkan disiplin kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, peserta didik, terutama dalam hal peran peserta didik dalam kegiatan belajar dan bimbingan, memahami jenis kegiatan, mengerjakan tugas-tugas perhatian, keaktifan, motivasi, sikap, minat, umpan balik, kesempatan melaksanakan praktik dalam situasi yang nyata, kesulitan belajar, waktu belajar, istirahat, dan sebagainya. Yang ketiga ada hasil pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar, yang meliputi sikap. Yang kedua ada pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap bahan pelajaran. Yang ketiga ada kecerdasan peserta didik. Yang keempat ada perkembangan jasmani atau kesehatan. Yang kelima ada keterampilan. Selanjutnya yang keempat ada ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas. Sesuai dengan petunjuk pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2004, maka ruang lingkup penilaian berbasis kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi dasar mata pelajaran, yang kedua ada kompetensi rumpun pelajaran, yang ketiga ada kompetensi lintas kurikulum, yang keempat ada kompetensi tamatan, dan yang kelima ada pencapaian keterampilan hidup. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai ruang lingkup evaluasi. Yang selanjutnya adalah objek evaluasi yang akan dibahas oleh Ibu Erlinawati. Kepada Ibu Erlinawati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinawati dari kelompok 2 MPM 212302116. Di sini saya akan memaparkan tentang objek evaluasi. Ketika berbicara tentang objek atau berarti kita berbicara tentang sasaran dari evaluasi. Nah, untuk mengetahui apa sih objek evaluasi, definisinya. Jadi, menurut Rinawati tahun 2021, yang dimaksud dengan objek atau sasaran evaluasi pendidikan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan karena pihak penilai atau evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Salah satu cara untuk mengenal atau mengetahui objek dari evaluasi pendidikan adalah dengan jalan melewatinya dari 3 segi, yaitu dari segi input, transformasi, dan output. Jadi evaluasi ini nanti berguna, hasil dari evaluasi tersebut berguna sebagai bahan untuk misalnya program perbaikan dari apa yang dinilai. Jika ternyata yang dinilai tersebut dirasa kurang maksimal atau mungkin belum berjalan dengan baik. Nah, balik lagi ke 3 segi menurut Rinawati yang harus dievaluasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada segi input, transformasi, dan output. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama yaitu dari segi input. Nah, dalam dunia pendidikan ini kan yang namanya input itu pasti merujuknya ke calon murid atau calon siswa atau calon mahasiswa gitu ya, atau seseorang yang ingin melaksanakan pendidikan gitu. Nah, kalau dari segi input itu, maka objek evaluasi pendidikannya itu ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek kemampuan, kedua aspek kepribadian, dan 3 aspek sikap. Ini menurut Ana Sudijono tahun 2012. Nah, aspek kemampuan. Jadi biasanya di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi itu ketika penerimaan murid baru atau penerimaan mahasiswa baru itu pasti diadakan tes dulu. Nah, tes ini untuk mengukur aspek kemampuan. Jadi untuk menggali diri dari siswa atau calon muridnya tersebut. Jadi nanti harapannya dari tes diagnosa tersebut itu kita akan mengetahui apakah si calon murid ini bisa belajar dengan lancar atau tanpa hambatan atau tidak gitu. Kemudian ada aspek kepribadian. Nah, kepribadian sendiri adalah
sesuatu yang terdapat di dalam diri seseorang dan memiliki bentuknya dalam tingkah laku. Jadi kepribadian itu yang bisa kita lihat dari tingkah lakunya gitu. Nah, sebelum masuk ke pendidikan tertentu biasanya juga dilakukan tes pendidikan. Nah, tes pendidikan ini kalau secara psikologis itu baik buruknya dari perilaku atau kepribadian seseorang itu tentu akan mempengaruhi keberhasilan mereka untuk menyelesaikan atau mengikuti program pendidikan tertentu. Nah, evaluasinya itu biasanya dinamakan dengan tes kepribadian atau personality test. Untuk yang ketiga, aspek sikap itu pada dasarnya merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Nah, sikap itu merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan. Jadi, dari sini kenapa aspek sikap itu perlu dites ya, untuk mengetahui informasi mengenai sikap seseorang itu. Jadi, aspek sikap ini perlu dinilai atau dievaluasi itu untuk uh, supaya tahu nih bagaimana sikap orang tersebut. Nah, alat atau tes yang digunakan adalah attitude test. Nah, itu biasanya biasa dikenal dengan skala sikap. Tuh. Kemudian yang kedua, ketika tadi sudah membahas input, yang kedua adalah transformasi. Nah, transformasi di sini dapat diibaratkan sebagai mesin pengolah yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Hal ini tentunya memiliki peranan yang sangat penting. Nah, ia dapat menjadi faktor penentu yang dapat menyebabkan keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Karena itu, objek-objek yang terdapat dalam transformasi itu perlu dinilai atau dievaluasi secara berkesinambungan. Nah, kemudian jika berbicara tentang dunia pendidikan, maka transformasinya itu ada pada bagian sekolah atau penyelenggara pendidikannya, begitu ya. Nah, kemudian apa saja yang dari segi transformasi ini yang dinilai atau objek dari evaluasinya? Yang pertama adalah kurikulum atau materi pelajaran. Yang kedua adalah metode mengajar dan teknik penilaian. Yang ketiga adalah sarana atau media pendidikan. Yang keempat, sistem administrasi. Dan yang kelima, guru dan unsur-unsur personal lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan. Nah, yang pertama adalah kurikulum yang harus dievaluasi, karena kurikulum itu kan seperangkat rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kenapa harus dievaluasi? Jadi untuk melihat apakah kurikulum yang sedang berjalan itu berjalan dengan baik atau tidak, ada kurangnya atau tidak gitu. Jika ternyata ketika dievaluasi ditemukan banyak kekurangan, maka bisa dilakukan penyempurnaan. Begitu juga pada materi pelajaran. Kemudian metode mengajar dan teknik penilaian. Metode mengajar itu adalah cara-cara yang ditempuh guru untuk menciptakan suatu pengajaran yang benar-benar menyenangkan dan juga membuat kemampuan intelektual siswa berkembang, sehingga belajar dapat berjalan secara efisien dan bermakna bagi siswa. Jadi kenapa metode mengajar juga perlu dievaluasi? Karena ini merupakan bisa dibilang ujung tombaknya ya ketika menghadapi siswa. Karena ya dengan metode mengajar ini, bagaimana diproses di kelasnya nanti itu, proses belajar mengajarnya itu akan berjalan baik atau tidak. Dan ketika dinilai atau setelah dievaluasi ternyata masih terdapat kekurangan dalam pengajaran dalam kelas, tentu saja dapat menjadi perbaikan bagi guru yang bersangkutan atau pendidik yang bersangkutan. Nah, kemudian teknik penilaian. Teknik penilaian adalah metode atau cara penilaian yang dapat digunakan guru untuk mendapatkan informasi tentang proses dan produk belajar peserta didik. Nah, kemudian selain metode mengajarnya, kemudian metode penilaiannya pun dievaluasi. Karena
Teknik penilaian itu kan untuk kita tahu setelah kita mengajar gitu, apakah materi ini dapat diserap baik dengan tidak, itu salah satunya dengan penilaian. Dan jika penilaiannya tepat sasaran, benar, maka tentu saja hmm, apa yang disampaikan juga sudah tepat sasaran. Kemudian sarana atau media pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan. Khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, alat-alat, dan media pembelajaran. Tentu saja ini penting ya, sarana ini untuk dievaluasi, karena ya bagaimana kalau misalnya hasil evaluasi gedungnya tidak layak, ruang kelasnya tidak layak, meja kursinya tidak layak, tentu saja harus diperbaiki untuk memberikan suasana nyaman kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar secara maksimal atau lingkungan belajarnya itu mendukung sehingga tujuan pembelajaran juga akan tercapai. Kemudian media pendidikan atau media pembelajaran. Nah, evaluasinya itu mungkin untuk mengetahui apakah media ini cocok tidak diterapkan untuk materi A atau materi B atau C gitu. Atau untuk mengetahui materi A itu cocoknya dengan media ini, materi B itu media ini gitu. Apakah sudah tepat penggunaan media tersebut atau belum? Kemudian ada sistem administrasi. Nah, kalau administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi dari catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang memiliki sifat teknis ketatausahaan. Kemudian administrasi bersifat sistem administrasi secara luas itu artinya adalah seluruh proses kerjasama dari dua orang maupun lebih dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, tentu saja sistem administrasi di sekolah atau penyelenggara pendidikan harus dievaluasi untuk menjamin keberlangsungan dari atau keberjalanannya dari proses pendidikan yang ada di penyelenggara pendidikan tersebut laksanakan. Kemudian objek dari evaluasi pendidikan dari segi transformasi yang terakhir adalah guru dan unsur-unsur personal lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan. Nah, karena peserta didik itu kan belajar tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga. Nah, oleh karena itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan terhadap peserta didik itu, ya tentu saja guru, pemimpin program pembelajaran, pelatihan, atau masyarakat, atau itu harus dievaluasi apakah si lingkungan dari peserta didik ini, lingkungan peserta didik yang berada ini mendukung atau ya mendukung proses belajarnya si peserta didik. Kemudian segi yang ketiga yaitu output. Yang menjadi objek evaluasi pendidikan adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peserta didik. Setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan, untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang diraih oleh para peserta didik itu, nah maka digunakanlah evaluasi yang berupa tes prestasi belajar atau tes hasil belajar yang biasa dikenal dengan istilah tes pencapaian atau achievement test. Ini menurut Sudijono tahun 2021. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah ruang lingkup dan objek asesmen yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan mencoba melanjutkan penjelasan tentang asesmen. Pengertian asesmen yang pertama, menurut Wallace and Longley, asesmen merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku belajar, penempatan, dan pembelajaran.
Menurut Rosenberg, asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran anak. Sedangkan menurut Mangunsong, asesmen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi, data-data yang berkaitan dalam membantu seseorang mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Tujuan asesmen memperoleh data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi anak saat ini, mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan dan hambatan belajar yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khusus, serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan anak. Yang ketiga, menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan khusus anak tersebut, serta untuk memonitor kemajuannya. Fungsi asesmen yang pertama, sebagai alat atau bahan untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu. 2. Sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan dalam pembelajaran siswa. 3. Asesmen digunakan untuk menentukan dan menetapkan di mana letak masalah yang dihadapi serta apa yang menjadi kebutuhan belajar seorang anak. 4. Guru akan menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis dan objektif. Cara melakukan asesmen yang pertama, observasi, yaitu mengadakan pengamatan terhadap suatu objek, gejala, peristiwa, atau proses yang terjadi dalam suatu situasi, baik yang terjadi pada manusia atau pada lingkungannya. Kedua, wawancara, yaitu wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan yang dilakukan melalui komunikasi verbal dengan cara mengadakan tanya jawab baik langsung atau tidak langsung dengan responden. Yang ketiga, dengan cara tes, yaitu alat ukur atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Inventory, yaitu alat pengumpul data yang sifatnya mengukur kecenderungan karakteristik perilaku individu. Ruang lingkup asesmen. Asesmen perkembangan meliputi aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan sosial, aspek perkembangan ekonomi, dan aspek perkembangan motorik. Asesmen akademik meliputi aspek membaca, merupakan salah satu bidang pelajaran yang cukup penting di sekolah karena keterampilan membaca menjadi dasar penguasaan berbagai materi untuk bidang studi lainnya. Membaca juga merupakan proses kompleks yang melibatkan 3 keterampilan, yaitu mengenal kata, memahami bacaan, dan keterampilan aplikasi. 2. Aspek menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa. Dalam pembagian kemampuan berbahasa, menulis selalu diletakkan paling akhir setelah kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca. Aspek berhitung merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai anak mulai dari tingkat dasar sampai tingkat selanjutnya. Asesmen hitung dilakukan untuk mengetahui informasi bagaimana tingkat ketercapaian prestasi berhitung, apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki anak. McLaughlin dan Lewis menegaskan ada 4 aspek yang menjadi cakupan asesmen berhitung, yaitu kesiapan berhitung, komputasi, pemecahan masalah, dan aplikasi. Object assessment. Object assessment yang pertama, ranah kognitif. Dari hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan kognisi. Hasil belajar kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal, melainkan kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dominan dalam domain kognitif yang meliputi beberapa jenjang atau tingkat.
Tujuan pengukuran ranah kognitif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah kognitif, khususnya pada tingkat hafalan pemahaman, penerapan analisis sintesa dan evaluasi. Manfaat pengukuran ranah kognitif adalah untuk mengetahui mutu atau meningkatkan prestasi siswa pada ranah kognitif, khususnya pada tingkat hafalan pemahaman, penerapan analisa sintesis dan evaluasi. Ranah afektif, sikap berhubungan dengan pergaulan, sehingga sikap berkaitan dengan cara merespon suatu objek oleh seseorang, menilai sikap sehingga dapat diperlukan. Selain itu, sikap juga dapat dibentuk dan memerlukan adanya perbaikan, sehingga perilaku atau tindakan yang diinginkan dapat dicapai dalam hubungannya dengan hasil belajar. Hal yang dinilai bisa berupa minat, sikap, dan nilai dari individu, seperti tingkat receiving, tingkat responding, tingkat evaluating, tingkat organization, dan tingkat characterization. Ketiga, ranah keterampilan atau ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan berfungsi psikis. Ranah ini terdiri dari kesiapan peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Keterampilan psikomotor ada 6 tahap, yaitu gerakan refleks, gerakan dasar, kemampuan perseptual, gerakan fisik, gerakan terampil, dan komunikasi non-destruktif. Jenis perangkat penilaian psikomotor. Untuk melakukan pengukuran hasil belajar ranah kognitif, ada 2 hal yang perlu dilakukan oleh pendidik, yaitu membuat soal dan membuat perangkat instrumen untuk mengamati unjuk kerja peserta didik. Soal untuk hasil belajar ranah psikomotor dapat berupa lembar kerja, lembar tugas, perintah kerja, lembar eksperimen. Instrumen untuk mengamati kerja peserta didik tidak dapat berupa lembar observasi atau portofolio. Terima kasih. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2 mengenai ruang lingkup dan objek evaluasi dan asesmen. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.